adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Kita lanjut pada kegiatan Ayo Kamu Bisa. A. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. 1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020, hanya 61-62% generasi muda yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Karena tidak adanya pembiasaan di lingkungan keluarga dan latar belakang orang tua yang berbeda, makin banyak generasi muda yang tidak menggunakan bahasa daerah. Jika ayahmu berasal dari suku Jawa dan ibumu berasal dari suku Batak, bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? Nah, sekarang adik-adik kita perhatikan pilihan jawabannya. Kira-kira mana yang paling tepat? A. Tidak perlu belajar bahasa Jawa dan Batak, tetapi lebih mengutamakan belajar bahasa Indonesia karena itu adalah toleransi dalam keberagaman budaya. Apakah ini benar? Tentu saja tidak ya adik-adik. Bahasa daerah adalah bahasa yang harus kita lestarikan. Sedangkan berdasarkan Badan Pusat Statistik, banyak keluarga yang generasi mudanya tidak menggunakan bahasa daerah. Sehingga bahasa daerah ini harus dilestarikan. Jadi yang untuk pertanyaan A tidak tepat. Kemudian jawaban yang B, pilihan yang B. Menggunakan bahasa Indonesia serta hanya belajar bahasa Jawa karena lebih mudah dipelajari dan mengikuti bahasa daerah ayah. Apakah ini benar? Tentu saja tidak ya adik-adik. Ini adalah contoh, bisa jadi contoh sikap etnosentrisme. Karena tokoh adalah seorang Jawa, karena ayahnya adalah bahasa Jawa, dia menganggap bahasa Jawa lebih mudah dipelajari dan harus dipelajarinya. Padahal sebenarnya semua bahasa daerah bisa jadi harus tetap dipelajari. Kemudian kita lihat untuk pilihan yang C. Menggunakan bahasa Indonesia serta hanya belajar bahasa Jawa karena lebih mudah dipelajari dan mengikuti bahasa daerah ibu. Nah, untuk yang pilihan yang C ini juga kurang tepat ya adik-adik karena di sini hanya belajar bahasa Jawa doang. Kemudian yang D. Menggunakan bahasa Indonesia tetapi berusaha mempelajari dan mempraktikkan bahasa Jawa dan bahasa Batak untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, ini adalah pilihan yang paling tepat. Kita harus melestarikan semua bahasa. Kita lanjut pertanyaan yang nomor 2. Kelas 6 SD Persahabatan memiliki siswa dengan beragam agama. Ada 20 siswa beragama Islam, 5 siswa beragama Katolik, dan 3 siswa beragama Konghucu. Dengan kondisi kelas seperti itu, siswa yang berhak dalam pencalonan ketua kelas adalah, kita pilih adik-adik mana jawab pilihan yang paling tepat. A. Siswa beragama Islam karena jumlahnya lebih banyak. Nah, tentu saja ini tidak tepat ya adik-adik. B. Semua siswa berhak menjadi calon ketua kelas karena semua memiliki hak yang sama. C. Siswa beragama Katolik karena berada di antara jumlah yang paling sedikit. D. Siswa beragama Konghucu karena jumlahnya sedikit sehingga diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin kelas. Nah, untuk yang C dan yang D tidak tepat, karena menganggap satu agama itu lebih baik. Yang tepat adalah yang B. Semua siswa berhak menjadi calon ketua kelas, karena semua memiliki hak yang sama. Kita lanjut pertanyaan yang nomor 3. Dalam agama Hindu terdapat anjuran bagi umat untuk tidak mengkonsumsi daging sapi. Suatu hari ada teman kalian yang beragama Hindu datang ke rumah. Kebetulan ibumu sedang memasak bakso sapi. Tindakan yang akan kamu lakukan untuk menghargai agama temanmu adalah A.
Langsung menghidangkan dan mempersilahkan makan bakso sapi. B. Menanyakan apakah temanmu bersedia memakan bakso sapi. C. Mencarikan pilihan makanan lainnya. D. Membujuk temanmu untuk mencicipi bakso sapi yang telah dihidangkan. Tentu saja jawaban yang tepat adalah yang C. Mencarikan pilihan makanan yang lain. Karena yang jelas, makan sapi bertentangan dengan ajaran agama temanmu yang beragama Hindu tersebut. Jadi kita harus menghargai keyakinannya. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Izul berasal dari Sumatera Barat. Sesuai tradisi, keluarganya selalu menyajikan makanan pedas. Suatu hari, Sedi berkunjung ke rumah Izul untuk mengerjakan tugas kelompok. Saat makan siang, Izul menghidangkan makanan yang pedas, sedangkan Sedi tidak terbiasa dengan masakan pedas. Tindakan yang sebaiknya Sedi lakukan adalah A. Menyampaikan ketidaksukaannya terhadap makanan pedas. B. Mencicipi sedikit makanan untuk menghormati tuan rumah. C. Memaksakan diri memakan hidangan pedas. D. Meminta Izul menyediakan pilihan makanan lainnya. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini adik-adik sedikit membingungkan ya, tetapi kita harus tetap menjawabnya. Nah, kalau menurut Pak Guru, tindakan yang lebih tepat yang dilakukan oleh Sedi adalah pilihan yang B. Kenapa? Karena pada saat makan siang, Izul berada di rumahnya, Sedi ada di rumahnya Izul dan menghidangkan masakan pedas, artinya mereka makan siang ini adik-adik. Nah, kalau sudah makan siang, berarti ibunya sudah menyiapkan makanan. Dan itu dibuat untuk makan siang mereka. Jadi, karena Sedi tahu itu makanan yang pedas, sebaiknya Sedi mengambil nasi dan lauk yang seadanya saja. Artinya, sekedar untuk menghormati tuan rumah, mencicipi sedikit. Kalau memaksakan diri memakan hidangan pedas, itu tidak mungkin adik-adik. Atau meminta Izul menyediakan pilihan makanan yang lain, berarti kita harus memaksa orang tua Izul untuk menyediakan masakan yang lainnya. Dan itu tidak baik adik-adik. Lebih baik kita mencicipi sedikit makanan untuk menghormati tuan rumah. Atau makan dalam porsi yang sedikit. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Upacara adat Rambu Solok atau disebut Aluk Rambu Solok adalah salah satu tradisi suku Toraja. Upacara adat tersebut merupakan upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Upacara adat ini mengeluarkan biaya cukup tinggi karena dilakukan selama beberapa hari dan biasanya disertai penyembelihan kerbau, sapi, dan babi yang dagingnya dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Nah, jika kalian berasal dari Aceh atau Bali dan pada saat itu berada di Toraja, sikap toleransi yang dapat dilakukan adalah, nah, kita perhatikan pilihan jawabannya. A. Tidak peduli dengan upacara adat tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan kebiasaan suku lain. Nah, ini tidak tepat ya adik-adik. Kita harus mempelajari suku budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang B, ikut hadir mendokumentasikan kegiatan tersebut karena menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Ya, benar. Tetapi tidak ikut makan sajian daging sembelihannya. Ya, ini bisa jadi pilihan yang tepat. Kemudian, yang C, ikut hadir mendokumentasikan dan ikut makan sajian yang diberikan dalam upacara adat tersebut. Baik daging kerbau, sapi, ataupun babi sebagai bentuk sikap toleransi. Nah, ini tidak tepat ya adik-adik, karena bertentangan dengan keyakinan agamamu. Misalnya, yang dari Aceh beragama Muslim tidak bisa memakan babi. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di Bali, penganut Hindu, tidak bisa makan sapi atau kerbau. Ikut mendokumentasikan boleh saja. Tetapi kalau ikut upacara dan ikut makan sajiannya, itu jelas bertentangan dengan keyakinanmu. Kemudian yang D, mendokumentasikan dan melakukan live streaming di akun media sosial sambil membandingkan dengan upacara adat kematian dari daerah sendiri. Nah, ini tidak boleh ya adik-adik, membanding-bandingkan. Kemudian mengomentari bahwa upacara adat daerah sendiri lebih bagus. Nah, ini tadi yang bersikap etnosentrisme. Ini tidak baik dilakukan. Berarti yang D bukan pilihan yang tepat. Yang tepat adalah yang B. Ikut hadir mendokumentasikan kegiatan tersebut karena menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Tetapi tidak ikut makan sajian daging sembelihannya, karena bertentangan dengan keyakinan masing-masing.
masuk ke pertanyaan yang B, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Ricky beberapa kali ketahuan menyontek oleh guru. Kemudian Manda ingin memasukkan Ricky ke dalam kelompok belajar. Namun, beberapa teman kelompok belajar lainnya tidak menyetujui Ricky bergabung karena dia suka menyontek. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Manda? Nah, adik-adik, mungkin ini bisa jadi alternatif jawaban ya adik-adik. Manda memiliki sikap yang baik dengan mengajak Ricky untuk ikut kelompok belajar. Hanya saja, Manda perlu menjelaskan kepada teman-teman kelompok lainnya bahwa tidak boleh mengucilkan Ricky karena dia memiliki kebiasaan mencontek. Bisa jadi kebiasaan Ricky itu disebabkan karena dia kesulitan belajar. Jadi, kita perlu menolong Ricky untuk dapat belajar dengan baik dan tidak memiliki sikap atau kebiasaan mencontek lagi. Nah, 2. Jika ayah dan ibu kalian berasal dari suku yang berbeda, kalian memiliki kesempatan lebih banyak untuk mempelajari dua kebudayaan tersebut sejak kecil. Bagaimana cara kalian mempelajari kedua kebudayaan tersebut? Nah, bisa dengan cara yang pertama adalah belajar bahasa daerah kedua daerah tersebut. Kemudian, mengenali tarian, rumah adat, dan baju adat. Kemudian, mempertahankan tradisi. Dan bisa juga dengan mengunjungi tempat wisata budaya tersebut, yaitu tempat wisata dari kedua kebudayaan ayah dan ibu. Pertanyaan yang ketiga, setiap warga negara mendapat kebebasan memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Kebebasan tersebut berarti kita juga wajib menghormati teman yang berbeda agama ataupun berbeda cara ibadahnya. Sikap tersebut sesuai dengan Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal berapa? Nah, adik-adik, kebebasan beragama dalam Undang-Undang 1945 diatur dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.